Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi pengawasan atau supervisi pendidikan yang beranggotakan 1. Saya Elivia Suryana dengan nomor NPM 1986206027. Yang kedua, Handani Tripekti dengan nomor NPM 1986206024. Yang ketiga, Laras Ayunda Amalia dengan nomor NPM 1986206006. Kemudian yang keempat, Miftahul Anam dengan nomor NPM 1986206013. Kemudian yang kelima, Suryati dengan nomor NPM 1986206009. Dan pokok pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, pengawasan atau supervisi pendidikan, yang di dalamnya membahas mengenai pengertian pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan kurikulum, yang di dalamnya membahas yang pertama yaitu mulai dari pengertian pengelolaan kurikulum. Yang kedua membahas mengenai prinsip dan fungsi pengelolaan kurikulum. Kemudian yang ketiga membahas komponen dan tahapan dalam pengelolaan kurikulum. Yang keempat membahas mengenai silabus. Kemudian yang kelima membahas mengenai RPP. Kemudian yang keenam membahas analisis kompetensi, dan yang terakhir membahas kurikulum muatan lokal. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pengawasan atau supervisi pendidikan. Kita pahami dulu dari arti pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses kegiatan untuk melakukan pengamatan agar pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan. Jadi, maksudnya pengawasan di sini itu untuk mengawasi kegiatan-kegiatan di dalam suatu organisasi agar kegiatan yang dilakukan itu sesuai dengan yang diharapkan. Sebagaimana menurut Marno dan Trio Supriyanto yang mengutip pendapat Danul bahwa pengawasan adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan organisasi dapat terselenggara dengan baik. Nah, dari pengertian supervisi tersebut dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan adalah prosedur-prosedur untuk memberikan pengarahan atau petunjuk dan mengadakan penilaian terhadap guru dan staf-staf yang ada di sekolah yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah dan kepala sekolah yang bertujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan pembinaan baik mulai dari aspek pengajaran dan administrasinya di suatu lembaga sekolah. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai model pengawasan atau supervisi pendidikan. Nah, di sini itu model pengawasan atau supervisi pendidikan ada dua, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Kita bahas yang pertama yaitu pengawasan melekat ya. Yang dimaksud dengan pengawasan melekat ialah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan secara langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan yang ada di dalamnya dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang sudah dibuat. Jadi maksudnya itu dalam kegiatan pengawasan melekat itu pimpinan dari organisasi itu yang melakukan pengawasannya secara langsung terhadap bawahan untuk pengendalian kegiatan-kegiatan di dalamnya. Karena atasan dianggap memiliki kekuasaan atau power yang dapat bertindak bebas dari konflik kepentingan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional berarti sebagai usaha pengawasan yang dilakukan untuk melakukan audit dan pemantauan secara bebas terhadap objek yang diawasinya. Dan dalam organisasi besar, pengawasan ini bersifat sangat penting untuk membantu manajemen puncak dalam melakukan pengendalian untuk mencapai tujuannya. Dan dalam pengawasan fungsional ini tidak boleh dilakukan oleh auditor eksternal dan hanya dapat dilakukan oleh manajemen dan aparat yang berasal dari dalam, yaitu internalnya yang berwenang.
Dan dalam pengawasan fungsional ini terdiri dari dua pengawasan, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Yang dimaksud dengan pengawasan internal yaitu suatu penilaian yang objektif dan sistematis oleh pengawasan internal atas pelaksanaan dan pengendalian organisasi. Jadi di pengawasan internal menekankan bahwa pemberian bantuan kepada manajemen dalam mengidentifikasi sekaligus merekomendasikan masalah maupun potensi kegagalan sistem dan programnya. Kemudian yang dimaksud dengan pengawasan eksternal yaitu suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang berasal dari luar lingkungan. Dengan demikian pengawasan eksternal ini antara pengawas itu sendiri dan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan kedinasan. Kemudian tujuan dan fungsi dari pengawasan pendidikan. Tujuan dari pengawasan atau supervisi pendidikan itu sendiri yang pertama yaitu menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan maupun hambatan dan ketidakadilan. Jadi dengan adanya tujuan dari pengawasan ini, pimpinan dapat mengetahui maupun staf-staf yang ada di dalamnya apa saja kesalahan yang dibuat, jadi dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan ke depannya. Kemudian yang kedua yaitu mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan maupun hambatan dan ketidakadilan. Kemudian mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik. Kemudian yang keempat, menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas organisasi. Kemudian yang kelima, dapat meningkatkan kelancaran operasi organisasi, kemudian meningkatkan kinerja organisasi dan dapat memberikan opini atas kinerja organisasi sehingga dapat mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada. Kemudian fungsi pengawasan atau supervisi pendidikan yaitu untuk mengetahui realisasi atau penerapan perilaku personal dalam organisasi, khususnya pada wilayah pendidikan akan diketahui melalui pengawasan yang telah dilakukan, apakah tingkat pencapaian tujuan pendidikan sudah sesuai dengan yang dikehendaki atau apakah perlu dilakukan perbaikan dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu pengertian pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Prinsip dan fungsi pengelolaan kurikulum. Prinsip pengelolaan kurikulum dibagi menjadi 5. Yang pertama, produktivitas. Produktivitas hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Demokratisasi pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum, sehingga kegiatan manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relatif singkat. Dan yang terakhir, mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen kurikulum harus dapat memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum. Fungsi pengelolaan kurikulum. 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equity dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik.
Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Komponen dan tahapan pengelolaan kurikulum. Komponen-komponen pengelolaan kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama, komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang ingin diharapkan. Yang kedua, komponen isi atau materi pembelajaran. Pada komponen isi, kurikulum lebih banyak menitikberatkan pada pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam kegiatan proses pembelajaran. Yang ketiga, komponen metode. Komponen metode ini berkaitan dengan strategi yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, komponen evaluasi. Melalui evaluasi dapat ditentukan nilai dari arti kurikulum, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan apakah suatu kurikulum dapat dipertahankan atau tidak. Tahapan pengelolaan kurikulum dibagi menjadi 4. Yang pertama, tahap perencanaan. GBPP merupakan produk dari perencanaan kurikulum yang dijadikan panduan bagi penyelenggara pendidikan di tingkat sekolah. Yang kedua, tahap pengorganisasian dan koordinasi. Pada tahap ini, kepala sekolah mengatur pembagian tugas mengajar, penyusunan jadwal pelajaran, dan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, tahap pelaksanaan. Tugas utama kepala sekolah adalah melakukan supervisi dengan tujuan untuk membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dan yang terakhir, tahap pengadilan. Pada tahap ini, paling tidak ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu jenis evaluasi dikaitkan dengan tujuannya dan pemanfaatan hasil evaluasi. Selanjutnya, pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Langkah-langkah pengembangan silabus. Langkah-langkah pengembangan silabus ada 7. 1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Mengkaji SK dan KD mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi. 2. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian KD. 3. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik dalam rangka pencapaian KD. 4. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian KD. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. 5. Menentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar siswa dilakukan berdasarkan indikator. 6. Menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD serta materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Isi silabus. 1. Identitas mata pelajaran. 2. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. 3. Kompetensi inti. 4. Kompetensi dasar. 5. Tema. 6. Alokasi waktu. 7. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Manfaat silabus. Manfaat silabus ada 3. 1. Silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. 2. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Yang ketiga, silabus juga bermanfaat sebagai pedoman untuk merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Misalnya, kegiatan belajar secara klasikal, kelompok kecil, atau pembelajaran secara individual.
Demikian pula, silabus sangat bermanfaat untuk mengembangkan sistem penilaian. Prinsip pengembangan silabus. 1. Ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 2. Relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. 3. Sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. 4. Konsistensi. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. 5. Kecukupan. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 6. Aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. 7. Fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. 8. Menyeluruh. Komponen silabus mencakup pengertian RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Tujuan RPP yang pertama mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan penyusunan RPP, pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Fungsi RPP. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa serta materi dan submateri pembelajaran pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memperbaiki kecakapan hidup, skill sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga, penggunaan metode dan media yang sesuai yang pendekatan siswa dengan pengalaman langsung. Yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran, yaitu meliputi mata pelajaran, tema, kelas atau semester, alokasi waktu. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi atau SK, merupakan kualifikasi kemampuan minimal siswa yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar atau KD adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran dibuat berdasarkan SK, KD, dan indikator yang telah ditentukan. Yang keenam, materi ajar.
Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk peta konsep sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai KD dan beban belajar. Yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa mencapai KD atau indikator yang telah ditetapkan. Penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. Yang ke-10, menentukan media atau alat bahan sumber belajar, yaitu penentuan sumber belajar didasarkan pada SK dan KD serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang ke-11, merumuskan kegiatan pembelajaran seperti pendahuluan, inti, dan penutup. Selanjutnya, pedoman pada prinsip pengembangan RPP. Yang pertama, kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, dan mudah dipahami. Yang kedua, RPP harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. Yang keempat, harus berkoordinasi dengan kompeten pelaksanaan program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran yang lain. Penyusunan prinsip RPP. Yang pertama, setiap RPP harus secara utuh memuat kompetensi dasar, sikap spiritual, KD dari KI-1, sosial KD dari KI-2, pengetahuan KD dari KI-3, dan keterampilan KD dari KI-4. Yang kedua, satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Yang keempat, berbasis konteks. Yang kelima, berorientasi kekinian. Yang keenam, pengembangan kemandirian belajar. Yang ketujuh, memberikan umpan balik dan tindakan lanjut pembelajaran. Kedelapan, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dan antara muatan. Yang kesembilan yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, efektif, sesuai dengan situasi. Secara haflah, kompetensi berasal dari kata kompetens, yang artinya kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Adapun secara etimologi, kompetensi diartikan sebagai dimensi perilaku, keahlian, atau keunggulan seorang pemimpin atau staf mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang baik. Jadi, kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Karakteristik kompetensi. Yang pertama, motif. Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan oleh orang yang menyebabkan tindakan. 2. Sifat adalah karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi atau informasi. 3. Konsep diri. Konsep diri adalah sikap, nilai atau citra diri seseorang. Yang keempat yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik. Yang kelima, keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Kategori kompetensi. Yang pertama, task achievement merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Relationship merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain yang memuaskan kebutuhannya. Nomor 3, personal atribut merupakan kompetensi intrinsik individu yang menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, dan berkembang.
Nomor 4, manajerial merupakan kompetensi secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan, dan mengembangkan orang. Nomor 5, leadership merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Strata kompetensi. Core competency merupakan kompetensi inti yang dihubungkan dengan strategi organisasi sehingga harus dimiliki oleh semua karyawan dalam organisasi. Managerial competencies merupakan kompetensi yang mencerminkan aktivitas manajerial dan kinerja yang diperlukan dalam peran tertentu. Functional competence merupakan kompetensi yang menjelaskan tentang kemampuan peran tertentu yang diperlukan dan biasanya dihubungkan dengan keterampilan profesional atau teknis. Mode dan tipe kompetensi. Mode kompetensi dibedakan menurut kepentingannya menjadi model kompetensi untuk leadership, koordinator, expert, dan support. Model kompetensi untuk kepemimpinan dan koordinasi pada dasarnya sama dan meliputi komitmen pada pembelajaran berkelanjutan, orientasi pada pelayanan masyarakat, berpikir konseptual, pengambilan keputusan, pengembangan orang lain, standar profesional tinggi, dampak dan pengaruh inovasi, kepemimpinan, kepedulian organisasi, orientasi pada kinerja, orientasi pada pelayanan, strategi bisnis, kerjasama tim, dan keberagaman. Model kompetensi untuk expert dan support pada dasarnya juga sama dan meliputi komitmen atas pembelajaran berkelanjutan, orientasi pada pembelajaran masyarakat, peduli atas ketepatan dan hal-hal detail, berpikir tinggi dan perencanaan, pengorganisasian dan koordinasi, pemecahan masalah, orientasi pada kinerja, orientasi pada pelayanan, kerjasama tim, dan keberagaman. Faktor mempengaruhi kompetensi: keyakinan dan nilai-nilai, keterampilan, pengalaman, karakteristik kepribadian, motivasi emosional, kemampuan intelektual, budaya organisasi. Konsep kompetensi guru. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Guru adalah pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini, jalur sekolah atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Menurut Arifin, guru yang dinilai kompeten apabila guru mampu mengembangkan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Guru mampu melaksanakan peran-peranannya secara berhasil. Guru mampu bekerja sama dalam usaha mencapai tujuan menjadikan sekolah. Guru mampu melaksanakan peranannya dalam proses belajar mengajar di sekolah. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik peserta didik, dilihat dari berbagai aspek secara fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip belajar yang mendidik, karena peserta didik memiliki karakter, sifat, dan interest yang berbeda. Kompetensi kepribadian. Guru adalah pendidik yang harus dapat mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat. Tata nilai termasuk norma, moral, estetika, dan ilmu pengetahuan, mempengaruhi perilaku etik peserta didik sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial yang dimiliki seorang guru adalah menyangkut kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik dan lingkungan, yang menyangkut kemampuan berkomunikasi dengan peserta didik dan lingkungan mereka, seperti orang tua, tetangga, dan sesama teman. Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. Nah, di sini selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi mengenai tentang pengertian kurikulum muatan lokal. Apakah itu pengertian kurikulum muatan lokal? Akan saya jelaskan di sini ya. Pengertiannya yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang disusun oleh satuan pendidikan sesuai dengan keragaman potensi daerah,
karakteristik daerah, keunggulan daerah, kebutuhan daerah dan lingkungan masing-masing, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan muatan lokal. Tujuan muatan lokal tujuannya yaitu untuk memberikan bekal, pengetahuan, keterampilan, dan sikap hidup kepada peserta didik agar memiliki wawasan yang mantap tentang lingkungan dan masyarakat yang sesuai dengan nilai yang berlaku di daerahnya dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta membangun nasional. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi muatan lokal. Fungsi muatan lokal itu kan ada 3. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi penyesuaian. Ada yang tahu tentang fungsi penyesuaian? Fungsi penyesuaian yaitu sekolah merupakan komponen dalam masyarakat, sebab sekolah berada dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, program sekolah harus disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan daerah dan masyarakat. Selanjutnya yang kedua yaitu yang B, fungsi integrasi. Apakah itu fungsi integrasi? Dalam fungsi ini, peserta didik adalah bagian integral dari masyarakat. Oleh karena itu, muatan lokal merupakan program pendidikan yang berfungsi mendidik pribadi-pribadi peserta didik agar dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dan lingkungannya, atau berfungsi untuk membentuk dan mengintegrasikan pribadi peserta didik dengan masyarakat. Kemudian selanjutnya yaitu apa itu? Fungsi perbedaan. Fungsi perbedaan yaitu peserta didik yang satu dengan yang lain berbeda. Di sini pengakuan atas perbedaan berarti memberi kesempatan bagi setiap pribadi untuk memilih apa yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Muatan lokal itu sendiri dalam fungsi perbedaan yaitu suatu program pendidikan yang mengembangkan bersifat luas, yaitu program pendidikan yang mengembangkannya itu disesuaikan dengan minat, bakat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik, lingkungan, dan daerahnya. Hal ini bukan berarti muatan lokal akan mendidik setiap pribadi yang individualistik, akan tetapi muatan lokal itu harus dapat berfungsi untuk mendorong dan membentuk peserta didik daerah ke arah kemajuan sosialnya dalam bermasyarakat. Berdasarkan tujuan dan fungsi, dapat ditarik kesimpulan tujuan dan fungsinya itu dapat disimpulkan yaitu untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap hidup kepada peserta didik, serta mata pelajaran muatan lokal. Keterampilan ini menyesuaikan dengan lingkungannya sekitar, memberikan bekal agar siswa dapat bermanfaat untuk masyarakat sekitar, serta memberi wawasan agar siswa mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki dan kemampuan dasar tersebut menjadi kelebihan dari siswa itu sendiri. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah kedudukan kurikulum muatan lokal. Apakah itu kedudukan kurikulum muatan lokal? Kedudukan kurikulum muatan lokal itu sendiri merupakan satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Kurikulum muatan lokal merupakan upaya agar penyelenggaraan pendidikan di daerah dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Muatan lokal
adalah bahan yang berkaitan dengan lingkungan sekitar yang dianggap penting oleh pendidik atau masyarakat sekitar untuk dipelajari oleh anak didiknya. Selanjutnya adalah ruang lingkup muatan lokal. Ada 3 ruang lingkup muatan lokal, yaitu yang pertama, muatan lokal dapat berupa bahasa daerah, bahasa asing, yaitu yang meliputi bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Jepang. Selanjutnya kesenian daerah. Terus keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat yang termasuk tata krama dan budi pekerti, dan pengetahuan tentang karakteristik lingkungan sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan. Yang kedua, muatan lokal wajib diberikan kepada jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik pada pendidikan umum, peserta didik kejuruan, maupun pendidikan khusus. Yang ketiga, beberapa kemungkinan ruang lingkup wilayah berlakunya kurikulum muatan lokal, yaitu sebagai berikut, yang mencangkup pada seluruh kabupaten atau kota dalam suatu provinsi, khususnya di SMA, MA, ataupun SMK. Selanjutnya yaitu konsep pengembangan kurikulum. Dalam konsep pengembangan kurikulum muatan lokal terdapat 5 keterkaitan. Yang pertama, keterkaitan muatan lokal dengan potensi SDA. Akan saya jelaskan keterkaitan muatan lokal dengan potensi SDA. Di sini menjelaskan potensi yang terkandung dalam bumi, air, dan udara yang dalam bentuk asalnya dapat didayagunakan untuk berbagai kepentingan. Contohnya kepentingannya itu untuk bidang pertanian, terus perkebunan, terus peternakan dan perikanan. Yang kedua adalah keterkaitan muatan lokal dengan potensi SDM. Di sini menjelaskan sumber daya manusia, yaitu manusia dengan segenap potensi yang dimilikinya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan agar menjadi makhluk sosial yang adaptif. Maksudnya itu yang mampu menyesuaikan diri terhadap tantangan alam, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan sosial budaya, dan transformatif. Maksudnya itu mampu memahami, menerjemahkan, dan mengembangkan seluruh pengalaman dan kotak sosial bagi kemasyarakatan diri dan lingkungannya pada masa depan, sehingga mampu mendayagunakan potensi alam di sekitarnya secara seimbang dan kesinambungan. Yang ketiga yaitu keterkaitan muatan lokal dengan potensi geografis. Di sini menjelaskan proses pengkajian muatan lokal ditinjau dari aspek geografis sangat perlu diperhatikan sebagai aspek seperti aspek oseanologi atau potensi kelautan, antropologi atau ragam budaya, suku bangsa yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai sektor pariwisata. Selanjutnya adalah ekonomi atau meningkatkan kehidupan atau taraf hidup masyarakat setempat, dan yang terakhir adalah demografi, yaitu daerah atau objek wisata. Aspek-aspek yang dimaksud merupakan salah satu aspek penentu dalam penetapan potensi muatan lokal. Terus selanjutnya adalah keterkaitan muatan lokal dengan potensi budaya.
Di sini menjelaskan budaya itu sendiri merupakan suatu sikap, sedangkan sumber sikap adalah kebudayaan. Untuk itu, salah satu sikap menghargai kebudayaan suatu daerah adalah upaya masyarakat setempat untuk melestarikan dan menonjolkan ciri khas budaya daerah menjadi muatan lokal. Sebagai contoh, muatan lokal yang berkaitan dengan aspek budaya antara lain sebagai upacara keagamaan atau adat istiadat, yaitu ya contohnya itu gimana ya, upacara ngaben di Bali itu, terus sekaten dan grebek di Yogyakarta, dan masih banyak lagi contohnya. Terus selanjutnya yang terakhir adalah keterkaitan muatan dengan potensi historis. Dalam potensi historis ini menjelaskan potensi sejarah dalam wujud peninggalan benda-benda purbakala maupun tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini. Konsep historis jika dioptimalkan pengelolaannya akan menjadi arena atau wahana wisata yang bisa menjadi aset bahwa menjadi keunggulan lokal dari suatu daerah tertentu. Untuk itu, jadi kita perlu dilakukannya pelestarian terhadap nilai-nilai tradisional dengan memberi sentuhan baru agar terjadi perpaduan antara kepentingan tradisional dan kepentingan modern, sehingga aset atau potensi sejarah bisa menjadi bagian dari muatan lokal. Misalnya itu satuan pendidikan di sekitar objek wisata Candi Borobudur, terus tempat Magelang, pengembangan muatan lokal ke pariwisataan. Terus selanjutnya adalah pelaksanaan kurikulum muatan lokal. Di sini ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik lain di sekolah pada tahap persiapan ini, yaitu yang meliputi sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, menentukan mata pelajaran muatan lokal untuk setiap tingkat kelas yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, dan kesiapan guru yang akan mengajar. Terus yang kedua, menentukan guru. Maksudnya itu begini, muatan guru lokal sebaiknya guru yang ada di sekolah, tetapi bisa juga menggunakan narasumber yang lebih tepat dan profesional. Misalnya untuk kesehatan, menggunakan tenaga kesehatan pertanian, menggunakan penyuluhan pertanian, dan kesenian memanfaatkan keseniman yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Terus yang ketiga adalah sumber dana dan sumber belajar. Maksudnya itu begini ya, dana untuk pelajaran muatan lokal itu dapat menggunakan dana BOS atau bantuan operasional sekolah, tetapi bisa juga tidak. Bagi SMK dan SMA mungkin bisa menjual produk pembelajaran muatan lokal ke masyarakat sehingga biaya operasional bisa tertanggulangi. Misalnya itu seperti keterampilan membuat wayang golek dari kayu untuk di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Gitu. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran hampir sama dengan mata pelajaran lain yang dalam garis besarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji silabus. Yang kedua, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang ketiga, mempersiapkan penilaian. Yang keempat adalah tindak lanjut. Dalam tindak lanjut ini yang dimaksud adalah langkah-langkah yang akan dan harus diambil setelah proses pembelajaran muatan lokal. Tindak lanjut ini erat kaitannya itu dengan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pembelajaran, bentuk tindak lanjut dan
Bentuk tindak lanjut ini bisa berupa perbaikan terhadap proses pembelajaran, tetapi juga bisa merupakan upaya untuk mengembangkan lebih lanjut hasil pembelajaran, misalnya dengan membentuk kelompok belajar dengan grup kesenian. Terus, selanjutnya adalah hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran muatan lokal, yaitu ada 4. Yang pertama adalah pengorganisasian bahan. Saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian bahan, yaitu yang pertama itu harus sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, baik perkembangan pengetahuan, cara berpikir maupun perkembangan sosial emosionalnya. Selanjutnya yang kedua dikembangkan dengan perhatian kedekatan siswa baik secara fisik maupun psikis. Yang ketiga, dipilih yang bermakna dan bermanfaat bagi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah pengelolaan guru ya. Di sini yang pertama harus memperhatikan relevansi antara latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Terus yang kedua, diusahakan yang pernah mengikuti penataran atau pelatihan atau kursus tentang muatan lokal. Terus yang ketiga adalah pengelolaan sarana pembelajaran. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya yang terdapat di lingkungan sekolah secara optimal. Terus yang kedua, diupayakan dapat dipenuhi oleh instansi yang terkait. Jadi begitu. Terus yang keempat, kerjasamanya antar instansi, yaitu untuk mewujudkan tujuan kurikulum muatan lokal perlu diupayakan bekerjasama antara instansi yang terkait. Yang pertama terkait dengan pendanaan, yang kedua penyediaan narasumber dan tenaga ahli, yang ketiga penyediaan tempat kegiatan belajar. Hal-hal lain yang menunjang keberhasilan pembelajaran muatan lokal. Terima kasih. Presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.